Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, tetap semangat belajar meski dalam keadaan pandemi seperti ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Juliana Saputri dari kelas 12 IPA 1. Di sini, saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran mengenai pembelahan meiosis, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas biologi. Nah, sahabat sekalian, tahu nggak apakah gambar ini? Ya, itu adalah gambar zigot, yaitu sel hasil peleburan antara spermatozoa dan ovum. Seperti yang kita ketahui, zigot akan berkembang menjadi morula, menjadi blastula, menjadi gastrula, dan menjadi embrio. Kemudian akan berubah menjadi janin. Nah, zigot di dalam tubuh hanya memiliki satu sel, yang kemudian tumbuh menjadi ribuan bahkan jutaan sel di dalam tubuh. Karena zigot memiliki kemampuan dalam hal pembelahan. Nah, pembelahan di sini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, pembelahan amitosis, yang kedua, pembelahan mitosis, dan yang ketiga, pembelahan meiosis. Pembelahan amitosis disebut juga sebagai pembelahan langsung karena tidak terdapat tahapan-tahapan dalam prosesnya. Pembelahan amitosis terjadi pada organisme yang bersifat prokariotik, yaitu bakteri dan alga biru atau cyanophyta. Pembelahan amitosis bertujuan untuk reproduksi secara aseksual atau vegetatif dan akan menghasilkan dua sel anakan identik atau binar. Berikut proses pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis diawali dengan DNA yang menempel pada membran sel, kemudian diikuti dengan terjadinya bereplikasi DNA tersebut. Pertumbuhan DNA tersebut akan memisah, kemudian terjadi invaginasi yang terjadi dua sel anakan yang bersifat identik. Selanjutnya yaitu pembelahan mitosis. Disebut juga pembelahan tidak langsung karena terjadi tahapan-tahapan dalam prosesnya. Pembelahan mitosis terjadi pada eukariotik pada sel somatis yang mengalami siklus. Siklus sel somatis dapat kita alami pada sel hewan, sel tumbuhan, dan pada organisme uniseluler seperti amuba. Siklus sel somatis dibagi menjadi dua tahapan, yaitu interfase dan mitosis. Interfase disebut juga fase istirahat, meskipun sejatinya sel sedang tidak benar-benar istirahat. Pada interfase, kita dapat melihat nukleus dalam sel. Interfase dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu G1, S, dan G2. G1 adalah tahap ketika sel melakukan proses pertumbuhan. Pada tahap ini terjadi penambahan sel, perbanyakan organel, dan berbagai macam metabolisme. Tahap kedua yaitu S atau sintesis. Pada tahap ini terjadi duplikasi atau perbanyakan DNA melalui proses replikasi. Akhir dari fase S yaitu dijumpai DNA dengan jumlah 2 kali lipat. Tahap ketiga yaitu tahap persiapan untuk melakukan proses pembelahan. Pada fase G2 terjadi persiapan misalnya enzim, protein, dan energi.
Pembelahan mitosis adalah pembelahan satu sel induk menghasilkan dua sel anakan yang memiliki sifat identik baik dari segi DNA maupun dari segi jumlah kromosomnya. Dalam pembelahan mitosis terjadi dua tahapan, yaitu pembelahan inti atau karyokinesis yang terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Serta terjadi tahapan sitoplasma atau sitokinesis. Berikut proses pembelahan mitosis. Tahap yang pertama adalah profase. Pada tahap profase, benang kromatin mengalami kondensasi menjadi lebih tebal dan pendek, membentuk kromosom. Masing-masing terdiri dari kromatid yang dihubungkan oleh satu sentromer. Sentrosom kemudian membelah menuju kutub sel yang berbeda. Di sekitarnya terbentuk benang-benang spindel dari protein-protein tubular. Selaput inti hancur, merolus menghilang. Tahap yang kedua adalah metafase. Membran inti larut seluruhnya. Benang spindel menarik kromosom melalui sentromer sehingga langsung bergerak mengumpul plat metafase. Kromosom tampak terkondensasi dan fase ini merupakan fase terbaik untuk menghitung jumlah kromosom. Tahap yang ketiga adalah anafase. Masing-masing sister kromatid berpisah pada sentromernya. Benang-benang spindel memendek dan menarik sister kromatid bergerak dari plat metafase menuju kutub-kutub yang berlawanan. Pada proses ini terjadi pembagian jumlah kromosom dan bahan genetik yang sama dalam sel anakannya. Tahap yang keempat adalah telofase. Kromosom tunggal hasil pemisah sister kromatid berada di kutub-kutub yang berlawanan. Aktivitas sentrior berhenti, benang spindel menghilang, kemudian membran inti mulai terbentuk kembali sehingga terbentuk dua inti sel baru, masing-masing berisi materi yang genetik yang identik dengan induknya. Selanjutnya terjadi proses sitokinesis, yaitu proses pemisahan sitoplasma membentuk dua sel anakan. Pada sel tumbuhan, sitokinesis terjadi dengan cara di bagian tengah. Sel terbentuk vesikula-vesikula yang berjajar saling menyambung membentuk dinding sel pemisah. Sementara pada sel hewan terjadi invaginasi atau pelekukan ke arah dalam pada membran sel dan mengakibatkan terbentuknya cincin kontraktif yang terdiri dari mikrofilamen aktin. Pembelahan meiosis merupakan jenis pembelahan sel yang terjadi dalam dua tahapan dan dilakukan oleh organisme eukariotik yang berproduksi secara seksual dan menghasilkan 4 sel gamet dengan jumlah kromosom separuh dari semula. Tahapan dalam pembelahan meiosis dibagi menjadi 3, yaitu interfase, meiosis 1, dan meiosis 2. Interfase adalah masa sebelum meiosis 1. Pada interfase terjadi hal-hal sebagai berikut. 1. DNA bereplikasi sehingga terbentuk 2 salinan DNA. 2. Sentrosom bereplikasi menjadi 2 buah. Sedangkan meiosis 1 merupakan tahap pemisahan kromosom homolog atau pembelahan reduksional yang menghasilkan 2 sel haploid dari 1 sel diploid. Tahap-tahap dalam meiosis 1 yaitu profase yang meliputi leftoten, zigoten, fakiten, diploten, diakinesis. 2. Metafase 1, 3. Anafase 1, 4. Telofase 1, 5. Sitokinesis 1. Meiosis 2 merupakan tahap pemisahan kromatid. Meiosis 2 juga memiliki tahap
yaitu sebagai berikut. 1. Propase 2, 2. Metapase 2, 3. Anapase 2, 4. Telopase 2. Meiosis pada pembentukan gamet dapat dibedakan menjadi 1. Spermatogenesis atau pembentukan sperma, 2. Oogenesis atau pembentukan ovum atau sel telur, 3. Proses mikroforogenesis, 4. Proses megasporogenesis.